Pemeriksaan sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki terus dilakukan Polda Jawa Barat. Hari ini Polda Jawa Barat memeriksa produser dan sutradara film Vina sebelum 7 hari Diraj Kalwani dan Anggi Umbara. Keduanya tiba di Polda Jawa Barat pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Sutradara film Vina, Anggi Umbara mengaku, pemeriksaan ini pertama kali dalam hidupnya berurusan dengan polisi. Saya dipanggil ke sini sebagai saksi untuk nggak tahu Kasus dikasih surat film Vina. bukan filmnya, untuk kasus penyidikannya. Berapa orang mas selain abang? Saya dan Pak Produser tadi sudah bilang tadi pertama kali secara ofisial bisa dipanggil ke kantor polisi untuk diperiksa ini. Sebelumnya surat panggilan pemeriksaan sutradara dan produser film Vina sebelum 7 hari ini dilayangkan pada 3 Juni lalu untuk dijadwalkan pemeriksaan hari ini di Polda Jawa Barat. Aib Supandi, Bandung, Jawa Barat. Ya, misalnya kasus Vina terus bergulir dan kini produser serta sutradara yang diperiksa Polda Jawa Barat, apa saja kemudian menjadi materi pemeriksaan penyidik dan juga akan seperti apa kelanjutan dari kasus Vina yang tidak kunjung menemukan titik terang ini. Sudah bergabung sama kami, ada kriminolog Hanifah Hasna. Terima kasih Mbak Hanifah yang telah bergabung sama kami. Ya, Mbak Hanifah, kita kan tahu bahwa sebenarnya kalau dari pihak Polda Jawa Barat sendiri sudah memeriksa banyak sekali pihak ya, dari mulai Peggy, kemudian juga keluarga Vina, keluarga Peggy, bahkan salah satu terpidana Saka Tatal dan juga temannya Liga Akbar ini juga sudah diperiksa Polda Jawa Barat. Hari ini produser dan sutradara. Anda melihatnya ini menjadi apa ya? Menjadi pentingkah begitu kalau misalnya seorang produser film ikut terlibat dalam pemeriksaan ini? Oke, baik Mas Reza, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya ini sepertinya jadi mengada-ngada ya, karena sebetulnya produser film itu di luar dari kasus ini. Padahal mereka itu justru membantu masyarakat dan membantu institusi Polri untuk menyelesaikan, membuka kasus ini kembali. Bahwa telah terjadi kasus pada tahun 2016 yang belum diselesaikan. Dalam kriminologi itu ada 4 hal sebetulnya yang bisa dibahas, yaitu yang pertama adalah pelaku, yang kedua korban, yang ketiga kejahatan itu sendiri, yang keempat adalah reaksi masyarakat. Jadi kalau ini pasalnya dikenakan dalam pasal kegaduhan, justru kegaduhan ini yang harusnya terjadi. Jadi ini adalah kegaduhan yang memang harus terjadi di masyarakat untuk mengungkap kebenaran, gitu ya. Pelakunya kita masih mencari, korbannya sudah jelas. Lalu kejahatannya ada banyak sekali kejahatan, ada ruda paksa, ada penganiayaan, ada pembunuhan. Lalu ketika tidak disertai dengan kegaduhan di masyarakat, ini tidak akan selesai gitu. Jadi sebetulnya tugas produser dan sutradara itu sudah sangat-sangat tepat membuat kegaduhan ini untuk menaikkan kembali kasus yang tidak selesai pada saat itu. Baik, kita mungkin belum mengetahui lah ya materi dari pemeriksaan ini apakah memang terkait dengan kegaduhan atau dimintai keterangan terkait dengan materi kenapa kemudian ia membuat film itu dan juga fakta-fakta apa yang kemudian didapatkan sehingga meng-create film sedemikian rupa. Nah, dalam pandangan Anda, dalam ini kita dalam 2 kasus tersebut lah ya, misalnya pun ia membuat film kemudian film yang membuat kegaduhan, apakah sebuah karya seni berupa film ini bisa dikenakan pidana kah kalau modelnya seperti ini? Tidak bisa, karena sebetulnya yang dia lakukan hanya berkreasi atas segala sesuatu yang sudah terjadi. Dan itu kan sudah dimodifikasi, sudah ada izinnya juga kepada si pelaku terhadap korban atau orang-orang yang terlibat dalam hal itu. Artinya mereka hanya sineas yang akan yang sedang melakukan karya seni gitu ya. Jadi kalau memang mereka itu harus dipidanakan atas apa? Gitu, kecuali mereka terlibat atau mereka mengetahui saksi ahli dan sengaja menyembunyikan saksi-saksi itu. Tapi kalau mereka hanya melakukan kreasi terhadap seni itu, mereka tidak bisa dipidanakan. Karena bisa dipidanakan itu hanya orang-orang yang ketika dipanggil untuk menjadi saksi dia mangkir, lalu mereka menyebar kebohongan atau memberikan kesaksian bohong atau memberikan keterangan palsu. Kalau selebihnya dari itu tidak bisa untuk dipidanakan. Dan yang bisa dipidanakan lagi ketika dia melakukan kegaduhan karena apa? Mengandung
adu domba. Ini kan tidak ada sama Oke. sekali. Ini hanya menyampaikan sesuatu yang sudah terjadi dan belum terungkap sampai saat ini. Baik, kalaupun kemudian ada fakta-fakta yang memang berbeda dari kenyataannya yang dibuat dalam film itu, apakah kemudian itu juga akan berimplikasi secara hukum? Misalnya kita tahu bahwa, misalnya kan kemudian polisi belakangan kan mengatakan bahwa 2 DPO misalnya itu adalah fiktif, padahal di film ini juga dikatakan masih ada 3 DPO. Anda melihatnya bagaimana? Berarti ini kan PR polisi ya, karena sebetulnya yang paling tahu kasus ini itu ada polisi itu sendiri, bahwa si produser dan sutradara ini hanya menggunakan cerita ini untuk menjadi hiburan untuk publik, itu hak mereka. Tapi yang tahu itu adalah polisi itu sendiri. Bahkan berkas-berkas kan semua sudah lengkap gitu, tinggal bagaimana melanjutkan gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat membantu bagi polisi itu sendiri gitu, karena semuanya sudah terungkap dan dikawal oleh masyarakat. Kan hak masyarakat untuk mengawal sebuah kasus. Ketika masyarakat sudah mengawal sebuah kasus, berarti ada sesuatu yang salah dari penyelesaian yang sudah dilakukan oleh pihak aparat itu sendiri. Baik, itu kalau misalnya kita berandai-andai ini diperiksa terkait dengan muatan filmnya. Tapi kalau misalnya di sisi lain, misalnya polisi ingin mencari fakta-fakta terkait dengan kasusnya sendiri. Tentunya kalau membuat film itu kan ada risetnya. Dia juga tentunya mengadakan kemudian di lapangan tentunya ada riset yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait, keluarga dan lain-lain. Apakah kemudian dengan pemeriksaan produser dan juga sutradara itu akan secara signifikan polisi akan mendapatkan fakta-fakta terkait dengan siapa pembunuh Vina? Menjadi signifikan ketika memang ada kebenaran di situ. Tetapi gini Mas, bahwa saksi-saksi yang lain sudah dipanggil dan mereka justru tidak bisa membuka atau memberikan informasi yang lebih bagus lagi, hanya memberikan kegaduhan yang lain. Jadi kalau menurut saya untuk saat ini dipanggil itu menjadi sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, tetapi membantu signifikan atau tidak itu kembali lagi terhadap kasus yang memang benar-benar terjadi. Bisa signifikan kalau memang pihak produser dan sutradara itu benar-benar mengetahui memegang saksi kunci atau cerita yang sesungguhnya dan bisa dibuktikan. Untuk saat ini, alangkah baiknya kalau yang dipanggil itu bukan saksi hidup lagi, karena memanggil saksi hidup itu tidak memberikan efek signifikan, tetapi kita memanggil saksi yang tidak hidup saja, seperti berkas percakapan di WhatsApp atau di yang lain, CCTV atau yang lain. Ini sepertinya yang bisa membuat kasus ini menjadi lebih mudah terungkap. Karena semakin banyak yang hidup, semakin banyak kebohongan-kebohongan dan tambahan berita yang tidak benar. Baik, karena sudah 8 tahun juga, artinya bahwa saya mungkin agak setuju juga. Dan kalau misalnya ingatan-ingatan kita sudah terdistorsi kalau 8 tahun yang lalu. Kalau misalnya ada yang mengatakan, ini kuasa hukum Peggy juga sempat mengatakan bahwa ya sudah dicek saja DNA di barang bukti 8 tahun lalu, itu masih bisakah dilakukan? Nah itu yang bisa menjawab hanya tim forensik. Tim forensik, oke. Yang Anda lihat terakhir ini Mbak, pihak mana lagi sih yang Anda lihat, karena ini kan kasusnya sudah melebar kemana-mana, jadinya semakin buram bukan semakin clear gitu. Yang Anda lihat apa yang jadi catatan Anda untuk kemudian polisi memudahkan lah ya untuk mengungkap kasus ini? Ya, kalau menurut saya terkait dengan saksi tadi, sudahlah tidak perlu memanggil saksi yang lain-lain lagi, karena siapapun bisa menjadi saksi, siapapun bisa dibayar untuk menjadi saksi, siapapun bisa memberikan kesaksian bohong. Ini akan berlarut-larut. Jadi lakukan apa yang seharusnya dilakukan ketika bahwa sebuah kasus itu bisa selesai dengan saksi dan bukti. Buktinya apa lagi gitu ya? Buktinya kalau tadi itu yang saya bilang, ketika benda hidup itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan, berarti saksi mati. Saksi mati itu maksudnya benda yang tidak hidup itulah yang seharusnya bisa digunakan untuk mengungkap kejahatan ini. Baik, Mbak Hanifah, terima kasih banyak atas perbincangan Atau singkat. satu lagi Mas, atau ya, satu silakan. lagi. Bagaimana dengan perangkat pada saat itu? Sampai saat ini sepertinya saya belum pernah mendengar bahwa perangkat para pejabat pada saat itu sepertinya belum bisa memberikan kesaksian. Mungkin itu juga bisa membantu memberikan kesaksian sehingga ini menjadi clear karena tingkatannya sudah melebihi dari tingkatan bawah tapi lapis atas. Baik, kita nantikan bagaimana langkah-langkah polisi dalam mengusut kasusnya. Terima kasih Mbak Hanifah. Ya baik, terima kasih Mas Tezar, selamat malam.